Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Sebagai pemenuhan tugas akhir semester kami dari mata kuliah Kesehatan Mental, melalui video ini, kami akan memberikan pemahaman terkait cara mengatasi cemas akibat pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang menyebar melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan ketika batuk. Virus ini dapat menyebar ketika seseorang menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus, lalu orang tersebut menyentuh bagian wajahnya. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 WNI positif corona. Sejak saat itu, kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak. Dengan meningkatnya kasus positif, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran adalah dengan diberlakukannya PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan karantina mandiri di dalam rumah. PSBB diberlakukan dengan tujuan mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, di balik tujuan utama dari PSBB ada dampak yang dirasakan masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasakan cemas, khawatir, panik, dan stres selama hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Kepanikan dan ketakutan tersebut dapat menimbulkan gejala yang menyerupai tanda-tanda pasien COVID-19. Kemiripan gejala ini dapat menimbulkan kerancuan penyakit hingga kesehatan mental yang semakin menurun. Kesehatan mental menurut WHO adalah keadaan kesejahteraan di mana seorang individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi di dalam komunitasnya. Pada situasi sulit yang sedang kita hadapi seperti saat ini, kurangnya kesehatan mental, sistem dukungan sosial, dan kurangnya profesional yang terlatih dapat meningkatkan risiko masyarakat akan mengembangkan emosi dan bentuk lain dari gangguan psikologis seperti kecemasan. Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan perubahan fisiologis dan psikologis. Gejala-gejala dari kecemasan antara lain, yang pertama, ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati. Hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas. Yang kedua, adanya emosi-emosi yang kuat dan tidak stabil. Suka marah dan sering dalam keadaan excited atau heboh yang memuncak. Sangat irritable, akan tetapi sering juga dihinggapi depresi. Yang ketiga, diikuti oleh bermacam-macam fantasi, delusi, ilusi, dan delusion of persecution atau delusi yang dikejar-kejar. Yang keempat,
sering merasa mual dan muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetar, dan sering menderita diare. Dan yang terakhir, muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. Untuk mengatasi kecemasan yang timbul di tengah pandemi, ada beberapa hal yang dikemukakan oleh American Psychological Association, American Red Cross, dan Canadian Psychological Association, yaitu yang pertama, tetap terinformasi tentang cara menjaga keamanan. Cari informasi dari sumber yang dapat dipercaya seperti WHO atau CDC atau lembaga kesehatan setempat. Ikuti pedoman lembaga kesehatan masyarakat, termasuk tinggal di rumah atau menghindari pertemuan publik. Berhati-hatilah dengan rumor yang tidak berdasar. Batasi pemaparan dari situs web atau program TV yang memicu ketakutan. Yang kedua, simpan segala sesuatu dalam perspektif. Jangan memikirkan skenario terburuk dan ingat segalanya akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, tetap sehat. Gaya hidup sehat termasuk diet yang tepat, olahraga, tidur, dan istirahat merupakan pertahanan yang baik terhadap penyakit. Hindari alkohol dan zat memabukkan lainnya. Mempraktikkan kebersihan yang baik seperti mencuci tangan dan menutupi mulut saat batuk. Keempat, membangun ketahanan. Ketahanan adalah proses beradaptasi dan menghadapi kesulitan. Pikirkan apa yang membuat kita bisa melewati masa sulit, lalu aplikasikan untuk mengurangi kecemasan tentang penyakit. Yang kelima, buat rencana. Memiliki rencana untuk mengatasi kesulitan dapat mengurangi kecemasan seseorang. Pertimbangkan opsi untuk bekerja dari rumah. Rencanakan bagaimana merawat anggota keluarga yang sakit. Tetapkan rencana komunikasi bersama keluarga. Rencanakan bagaimana menghabiskan waktu jika sekolah atau bisnis tutup. Rencanakan untuk tinggal di rumah jika sakit. Yang keenam, berkomunikasi dengan anak-anak untuk para orang tua. Bagi para orang tua, sebaiknya diskusikan penyakit secara terbuka, sesuai dengan usia anak-anak. Dan yang terakhir, tetap terhubung. Mempertahankan jejaring sosial bisa menjadi cara yang berharga untuk berbagi perasaan dan menghilangkan stres atau cemas. Masyarakat dapat tetap terhubung melalui media sosial. Jika otoritas kesehatan menyarankan membatasi kontak sosial tatap muka, tetapi tetap istirahat dari berpikir dan membahas tentang hal-hal yang tidak membuat cemas. Itulah cara mengatasi cemas akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.